Saudara, polisi kembali menggeledah kamar indekos penyanyi Virgon di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Dari penggeledahan, polisi telah mengantongi pemasok narkoba terhadap Virgon. Ini adalah detik-detik penggeledahan ulang yang dilakukan untuk mencari barang bukti terkait penangkapan Virgon yang mengonsumsi narkoba. Dalam penggeledahan ini, polisi tak menemukan barang bukti tambahan. Namun, berdasarkan keterangan para saksi, polisi telah mengantongi identitas pemasok narkoba pada Virgon. Dan kami juga sudah melakukan penggeledahan ulang di TKP, di kosan saudara VTP. Tidak ada barang bukti lain yang kami temukan selain barang bukti yang awal kami temukan di TKP, yaitu narkotika jenis sabu dan alat hisap sabu. Selanjutnya juga kami sudah mengantongi identitas yang memberikan narkotika jenis sabu ke saudara VTP dan saudara PA, dan saat ini kami sedang melakukan pengejaran. Musisi Virgon Putra Tambunan menjalani tes kesehatan di ruang Bitdokes Polres Jakarta Barat pada Jumat lalu. Tes kesehatan juga dijalani rekan perempuan Virgon berinisial PA yang ditangkap bersama Virgon. Pemeriksaan kesehatan Virgon dilakukan secara menyeluruh, dimulai dari denyut nadi hingga tekanan darah. Hasilnya, kondisi kesehatan Virgon dan rekan perempuannya dalam keadaan sehat, namun hasil tes urin keduanya dinyatakan positif sabu. Hasil tes kesehatan dari Bang Virgon hari ini dinyatakan sehat, urinnya juga masih positif mengandung narkotika, beserta dengan satu rekannya, tadi juga dinyatakan dalam keadaan sehat, dan masih untuk urinnya positif narkotika. Kalau kesehatan pasti kesehatan secara menyeluruh, dari denyut nadinya, tensinya, paling nggak dia tidak dalam keadaan tertekan atau panik. Dah, cukup ya teman-teman ya. Narkotika aja ya. Depresi kayak gitu atau stres kayak gitu yang ditemukan? Nggak ada, kan teman-teman juga udah lihat tadi. Pasca penangkapan Virgon, pihak keluarga yakni ibu dan kakak Virgon sudah 2 kali mendatangi Mapolres Metro Jakarta Barat. Keluarga mengaku kaget atas penangkapan Virgon terkait narkoba. Keluarga berharap Virgon bisa direhabilitasi. Tangan kita ini yang kedua kalinya untuk dampingin adik, berikan kekuatan dan juga supaya cepat didampingin kuasa hukum. Ya, semoga hasilnya bisa direhab ya. Harapannya itu. Kita kaget, kita juga nggak berharap ini terjadi. Mudah-mudahan di balik ini semua ada hikmahnya ya. Sebelumnya pada Kamis 20 Juni pukul 1 dini hari, Virgon ditangkap polisi di kamar indekosnya di wilayah Ampera, Jakarta Selatan. Virgon ditangkap bersama seorang perempuan berinisial PA. Dalam penangkapan itu, polisi menemukan barang bukti 1 klip sabu beserta alat isapnya. Tim Liputan, Kompas TV. Dan saudara, untuk mengetahui perkembangan terbaru pasca penggeledahan kamar indekos Virgon, kita tanyakan langsung ke jurnalis Kompas TV Niko Anggriawan di Polres Jakarta Barat. Niko, selamat siang. Jadi siapa pemasok narkoba ke Virgon? Ya, terkait dengan pemasok narkoba kepada musisi yang bernama Virgon Putra Tambunan dan juga rekannya yang berinisial PA ini, Kasat Res Narkoba Polres Jakarta Barat AKBP Indraweni Panjioga ini menyatakan bahwa identitas dari pemasok narkoba ke Virgon ini telah dikantongi, dan saat ini polisi juga telah melakukan pengejaran terhadap terduga pelaku yang memasok narkoba kepada Virgon. Dan saat ini Virgon juga masih dalam proses pemeriksaan oleh kepolisian terkait dengan dugaan penyalahgunaan narkoba, dan Virgon ditangkap pada Kamis lalu pada pukul 1 dini hari waktu Indonesia Barat di sebuah kamar indekos miliknya di kawasan Ampera, Jakarta Selatan. Virgon ditangkap bersama seorang perempuan berinisial PA, dan polisi yang termasuk dalam Polres Jakarta Barat ini juga telah melakukan tes urin dan juga tes kesehatan secara menyeluruh kepada Virgon dan juga rekannya. Hasil tes kesehatan kepada Virgon dan rekannya ini menyatakan bahwa Virgon ini sehat secara tekanan darah dan tidak memiliki rasa stres seperti itu. Dan namun tes urin yang dilakukan oleh Polres Metro Jakarta Barat terhadap Virgon dan juga rekannya ini menyatakan tes urin
menyatakan bahwa Virgon dan rekannya yang berinisial PA ini positif sabu atau metafetamin. Terkait dengan status Virgon saat ini, status Virgon ini masih terperiksa, bukan tersangka. Adapun penentuan tersangka terhadap Virgon ini ditentukan pada 3 kali 24 jam setelah dilakukan penangkapan pada Kamis lalu. Artinya pada tanggal 23 Juni ini seharusnya polisi juga telah menentukan bagaimana nasib Virgon ini tersangka atau tidak. Adapun dalam penentuan tersangka, Virgon dan juga temannya yang dilakukan oleh Polres Jakarta Barat ini, polisi juga mengagendakan gelar perkara. Adapun kemarin, beberapa hari lalu, polisi yang termasuk dalam Polres Metro Jakarta Barat ini juga melakukan olah TKP ulang di Indekos di kawasan Ampera, Jakarta Selatan. Olah TKP ulang ini dimaksudkan untuk mencari bukti-bukti baru terkait dengan dugaan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh musisi Virgon. Namun polisi tidak menemukan terkait dengan bukti-bukti tambahan baru selain satu klip sabu yang beratnya tidak sampai 1 gram dan juga 1 unit alat pengisap sabu yang diduga digunakan oleh Virgon saat mengonsumsi sabu. Adapun beberapa hari lalu juga Jihan dan juga saudara, keluarga Virgon ini juga telah mendatangi Polres Metro Jakarta Barat untuk melakukan support atau dukungan terhadap Virgon dan juga menyatakan akan mengajukan rehabilitasi terhadap Virgon dan juga rekannya yang berinisial PA. Jihan. Ya, Niko, apakah sudah diketahui Virgon ini sudah berapa lama mengonsumsi narkoba jenis sabu? Untuk konsumsi sabu oleh Virgon sendiri ini masih dalam proses penyelidikan pihak kepolisian dan juga nantinya setelah ditangkap dan setelah melakukan pendalaman nantinya akan digali kembali oleh pihak kepolisian oleh Satres Narkoba Polres Jakarta Barat untuk mendalami sudah berapa lama Virgon telah mengonsumsi sabu. Adapun saat ini pelaku yang memasok narkoba kepada Virgon ini masih dalam pengejaran pihak kepolisian. Jihan. Baik, terima kasih atas laporan Anda jurnalis Kompas TV Niko Anggriawan dari Polres Jakarta Barat. Selamat bertugas kembali. Saudara, kita ke informasi berikutnya. Belasan warga ditangkap saat bermain judi online di warung kopi di Aceh Utara. Kecanduan judi online juga membuat Rumah Sakit Jiwa Bogor menyiapkan layanan konsultasi dan rehabilitasi. Sejumlah warga ini tak bisa berkutik saat tertangkap basah bermain judi online di warung kopi di wilayah Aceh Utara. Selain ketangkap basah bermain judi slot, polisi juga memeriksa aplikasi permainan judi online lainnya sebagai barang bukti. Dari penelusuran di 9 warung kopi di Aceh Utara, polisi menangkap 14 orang pelaku judi online. Penangkapan berawal dari laporan warga yang resah dengan adanya pelaku judi online secara terang-terangan di warung kopi. Kami berhasil mengamankan 14 pelaku judi online di TKP yang berbeda-beda di wilayah hukum Polres Aceh Utara. Kami harapkan kepada masyarakat segera berhenti, karena judi dapat merusak keluarga, cita-cita, dan masa depan. Kabar Reskrim Polri, Komjen Wahyu Widada menegaskan perputaran uang yang terjadi di 3 situs judi online mencapai angka 1 triliun rupiah lebih. 3 situs judi online yang dibongkar adalah situs 1xBet, situs W88, dan situs Liga Ciputra. 18 tersangka dari 3 situs ini telah ditangkap. Melakukan pengungkapan terhadap 3 kasus judi online dengan website 1xBet, W88, dan Liga Ciputra. Dari 3 website ini perputaran uang cukup besar, sekitar sejumlah 1 triliun 41 miliar rupiah, tapi ini perputarannya ya, bukan yang bisa kita sita, perputaran sejak diupdate. Maka dari itu dalam proses penyidikan, tingginya kasus perjudian dan ada juga yang sampai mengalami gangguan kejiwaan akibat kecanduan judi membuat Rumah Sakit Jiwa Marzuki Mahdi Bogor bergerak dan membuka layanan konsultasi hingga perawatan bagi orang-orang yang mengalami gangguan perjudian. Gangguan perjudian atau gambling disorder dianggap sama dengan orang pengguna zat adiktif lainnya karena bersifat candu atau ketagihan. Berbagai fasilitas pelayanan kejiwaan telah disiapkan di Pusat Kesehatan Jiwa Nasional ini. Untuk judi itu sudah masuk ke dalam DSM-5, itu sudah masuk sebagai gambling disorder atau gangguan gambling.
Nah, jadi kalau kita sudah bicara disorder, berarti tidak hanya manifestasi klinis, tetapi juga ada gangguan dia dalam hal fungsi. Entah dia fungsi sosial, fungsi pekerjaan, dan lain-lain sebagainya. Nah, oleh karena itu kami berpikir, oh ini impact-nya luas ya. Jadi tidak hanya terhadap individu itu sendiri, apalagi khusus untuk judi, itu menyangkut masalah uang. Dalam kriteria diagnostik termasuk di dalamnya adalah penggunaan uang yang semakin banyak. Adanya kasus anggota Polri yang terjerat judi online juga membuat Kadif Propam Irjen Syahardiantono menegaskan akan menindak anggota yang terlibat, termasuk yang membackingi. Salah satu sanksinya adalah pemberhentian dengan tidak hormat. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara Kompas Siang masih akan kembali seusai jeda dengan informasi mengenai lumpuh